Saudara-saudari terkasih, petang hari ini kita belajar tentang imajinasi ya. Imajinasi dalam pengertian penerapan hukum asumsi Neville-Goddard itu adalah penggunaan daya khayal, tapi khayalan yang terprogram, terstruktur, kemudian terkonsentrasi dengan satu gagasan tertentu yang ditujukan untuk memprogram pikiran bawah sadar. Jadi beda dengan lamunan kosong ya. Kalau lamunan kosong itu lamunan yang tidak terkendali, tidak terstruktur, liar, seperti yang biasa dilakukan anak-anak ya. Kalau anak-anak itu kan bisa melamun seperti misalnya terbang ke planet Mars, di planet Mars dia beli boneka di sana, kemudian habis itu terbang lagi, lanjut ke planet Jupiter, di planet Jupiter beli mainan yang lain, seterusnya muter-muter dan nggak karu-karuan itu namanya lamunan kosong. Tetapi kalau imajinasi itu adalah lamunan yang terkendali, kemudian mengandung satu ide yang dipakai atau digunakan memang untuk dibenamkan di dalam pikiran bawah sadar. Nah, maka kita menyebut imajinasi ini adalah rangkaian dari proses pemrograman pikiran bawah sadar. Nah, gambaran-gambaran yang kita tuangkan di dalam khayalan kita itu, gambaran-gambaran imajinatif itu, kalau kita lakukan dengan benar ya, dengan tekun, maka pelan-pelan akan meresap ke dalam pikiran alam bawah sadar. Ya, kita ulang-ulang karena kata kuncinya adalah repetisi ya. Kita ulang-ulang, maka ide di dalam khayalan itu akan masuk di dalam pikiran bawah sadar, sehingga bawah sadar meyakini bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Gagasan yang ada dalam imajinasi itu sebagai sebuah kebenaran. Karena bawah sadar itu apa ya, pinter tapi bodoh juga ya. Bodohnya adalah dia itu nggak bisa membedakan mana fakta, mana imajinasi. Jadi ketika kita berimajinasi, dengan terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kenyataan. Dan itu akan mengubah hidup kita sesuai dengan gambaran itu. Dalam bentuk rasa perasaan baru, kenyamanan baru, dorongan batin, juga intuisi-intuisi yang sesuai dengan gambaran yang kita tanamkan itu. Jadi rumusnya adalah imajinasi akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar akan mempengaruhi sikap, perilaku, keputusan tindakan. Nah, sikap, perilaku, keputusan tindakan itulah yang membentuk realita hidup kita. Ya, saya ulangi. Pertama kali imajinasi akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar selanjutnya akan mempengaruhi sikap, perilaku, keputusan, dan tindakan. Nah, sikap, perilaku, keputusan, dan tindakan akan mempengaruhi realita atau membentuk realita hidup kita. Contohnya yang paling mudah adalah tentang money magnet ya, karena ini banyak sekali orang ribut tentang money magnet. Ketika kita mengasumsikan kita sebagai orang yang punya uang, katakanlah ya begitu ya, punya uang, terus-menerus ya kita ulang-ulang dengan cara yang tepat, ya bukan bukan secara liar kayak anak-anak ya. Kita asumsikan kita punya uang, kita punya tabungan yang berlimpah, yang cukup, katakanlah tabungannya 500 juta misalnya, kita bisa membeli mobil, kita membeli rumah dan seterusnya, ya. Kita punya uang tabungan, dompet yang selalu penuh, kita bayangkan itu. Kita kreasikan sedemikian rupa menjadi bayangan yang indah, menarik, menyenangkan, ya. Harus harus ada kata menyenangkannya ya. Nah, setelah itu kalau panjenengan tekun, maka gambaran-gambaran itu akan meresap ke dalam pikiran alam bawah sadar. Alam bawah sadar tidak tahu apakah itu hanya khayalan atau benar-benar kaya, benar-benar punya uang. Pikiran bawah sadar itu taunya, wah ini katakanlah yang berimajinasi itu namanya si Prapto ya. Si Prapto ini ternyata orang kaya nih. Karena aku menerima gambaran tentang dia yang kaya. Padahal cuma khayalan ya. Tetapi bawah sadar nggak tahu bahwa itu hanya khayalan. Ya. Efeknya apa? Maka bawah sadar akan menciptakan sikap, perilaku, keputusan, dan tindakan si Prapto tadi sebagai orang yang punya uang, sebagai orang yang berlimpah dengan uang, sebagai orang yang punya kesempatan mendapatkan uang. Nah, bentuknya apa? Dorongan-dorongannya adalah si Prapto akan bersikap sebagai orang punya uang, misalnya dia menjadi orang yang suka menabung, ya, suka berinvestasi, ya, dia akan memutuskan hal-hal yang sifatnya adalah tentang
kekayaan. Misalnya dia belajar tentang pengelolaan keuangan. Dia juga terdorong untuk menghubungi orang-orang yang punya uang untuk berkomunikasi, berapa namanya, belajar pada mereka. Ya, pikiran Mbak Sadar juga akan mendorong si Prapto ini untuk membaca buku, misalnya bukunya Robert Kiyosaki tentang kemakmuran dan seterusnya. Ya, nah pada akhirnya si Prapto tadi karena melakukan tindakan-tindakan, membuat keputusan dengan didukung sikap perilaku tentang orang kaya, dengan gambaran dirinya yang orang kaya, maka kekayaan akan nyata, akan menjadi realita. Itulah prinsip bekerjanya ya, para sedulur ya. Ya, saya ulangi lagi, imajinasi kaya menghasilkan pikiran bahasa dari yang kaya, maka pikiran bahasa dari yang kaya akan menciptakan sikap kaya, perilaku kaya, keputusan kaya, dan tindakan-tindakan sebagai orang kaya. Hasilnya adalah Prapto atau panjenengan menghasilkan kekayaan. Itu urutannya. Masuk akal kan? Nah, sebagai tambahan, sedulur-sedulur semua, pikiran bawah sadar itu ajaib sekali ya. Dia punya kemampuan telepati. Telepati itu berarti bisa menghubungi orang tanpa melalui medium apapun, medium fisik ya, medium fisik apapun. Misalnya sebagai berikut, panjenengan membutuhkan satu informasi. Nah, informasi itu kebetulan ada di Amerika, katakanlah. Di Indonesia nggak ada. Dan tersembunyi, bahkan di Amerika itu tersembunyi di sebuah perpustakaan yang panjenengan tidak tahu perpustakaannya di mana juga. Tetapi pikiran bawah sadar panjenengan itu tahu ada di sana. Itu ajaibnya. Jadi kalau panjenengan mengimpresi pikiran bawah sadar panjenengan dengan benar, ya, maka pikiran bawah sadar itu akan menghubungi buku tadi atau orang-orang yang punya buku tadi yang panjenengan butuhkan itu sedemikian rupa sampai akhirnya panjenengan dan buku tadi ataupun orang-orang yang bisa membawa buku itu bertemu panjenengan dengan cara yang ya sekarang ini kita belum tahu ya itu urusan bawah sadar tentu saja. Tapi panjenengan akan bertemu dengan keadaan-keadaan di mana panjenengan bisa menemukan buku itu. Padahal bukunya jauh sekali, ya panjenengan nggak tahu ada di mana ya. Nah, itulah keajaiban dari pikiran bawah sadar, Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya tentang imajinasi ini, secara teknis bisa dilakukan sebagai berikut. Pada dasarnya imajinasi bisa dikerjakan sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari. Ya, mau lima kali sehari juga boleh, mau 10 kali sehari juga boleh. Ini menjawab apa pertanyaan tentang frekuensi ya. Ada pertanyaan, Pak, sehari harus imajinasi berapa kali ya? Ya jawaban saya suka-suka lah. Senyamannya. Tapi yang penting jangan ngoyo ya, harus melakukannya dengan gembira, santai, lega lilo, dan pasrah. Bukan ngoyo ya, ngoyo banget sampai 100 kali, 200 kali, tapi pikirannya gelisah. Nggak akan terjadi itu. Yang masuk ke bawah sadar, gelisahnya bukan gambarannya. Jadi santai saja, melakukannya ya secukupnya aja lah. Kalau Pak Langsi paling-paling tiga kali, pagi, siang, malam gitu ya. Dan malamnya menjelang tidur. Kenapa? Karena menjelang tidur itu adalah saat yang terbaik. Kalau menjelang tidur itu kan keadaan yang reseptif ya, pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar. Dan yang tidak kalah pentingnya, poros telur, di dalam berimajinasi ini harus disertai dengan emosi. Emosi ini artinya adalah perasaan, rasa-perasaan ketika kita sudah mencapai apa yang kita gambarkan itu sebagai kenyataan. Jadi muncul gairah ya. Jadi kalau panjangan menggambarkan diri sebagai orang kaya, ciptakan perasaan rasa semangat, gembira, bersukacita, apa ya, wah, bergejolak karena mendapatkan atau memiliki uang yang begitu banyak. Ya, ciptakan perasaan itu. Nah, perasaan-perasaan itu akan mendorong menjadi boosternya lah istilahnya. Sehingga impresi gagasan atau impresi imajinasi itu ke dalam bawah sadar menjadi sangat dahsyat. Dengan begitu, pikiran bawah sadar akan terprogram lebih cepat, lebih kuat, dan akhirnya perilaku, tindakan, keputusan, sikap panjenengan akan terbentuk juga lebih cepat. Dan akibatnya juga hasil atau realitanya juga akan berubah lebih cepat. Nah, di akhir dari sesi ini saya akan memberitahu tentang pasrah ya. Sekali lagi pasrah, serah, serah, pasrah. Jadi melakukan melakukan imajinasi itu kalau sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, selanjutnya lakukan dengan pasrah saja.
Pasrah saja. Relakan. Pasrah itu berarti melepaskan. Lepaskan pada pikiran bawah sadar bahwa aku sudah melakukan imajinasi seperti ini. Selesai. Ya, habis itu lupakan. Lanjutkan hidup Anda, yang mau tidur-tidur, yang mau kerja-kerja, yang mau main-main, yang mau masak-masak, ya, yang mau olahraga berolahraga lah, ya udah selesai ya. Nah, lah, begitu. Pada waktunya panjenengan akan merasakan keberhasilan itu. Terima kasih.